Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita pada poin 5.10 yaitu Carnot Cycle. Di mana Carnot Cycle ini adalah suatu sistem yang mengalami 4 internal reversible process, yaitu 2 adiabatic process dan yaitu 2 isothermal process. Baik, masuk dalam Carnot Power Cycle, di mana terjadi 4 proses, yang duanya adalah adiabatic process dan yang dua adalah isothermal process. Baik, proses 1 ke 2, dari 1 ke 2, yaitu gas dikompresi secara adiabatik ke state 2. Sehingga karena prosesnya adiabatik maka akan terjadi kenaikan temperatur karena dia ada temperatur yang keluar dari sistem, sehingga temperaturnya masuk dalam temperatur T hot. Kemudian proses 2 ke 3 yaitu proses ekspansi isothermal. Dengan kata-katanya isothermal berarti ekspansinya pada temperatur konstan. Sehingga di sini pasti akan terjadi penambahan energi panas dari reservoir panas ke dalam sistem. Kemudian proses 3 ke 4 yaitu proses ekspansi adiabatik. Jadi ketika kita ngomong adiabatik berarti tidak ada panas yang keluar masuk sistem, sehingga karena ini proses ekspansi maka akan terjadi penurunan temperatur dari temperatur hot ke temperatur cold. Kemudian masuk dalam proses 4.1 yang awalnya dari reservoir dingin, kemudian dia dikompresi secara isothermal. Dengan kata-kata isothermal, maka proses kompresinya ini secara temperatur konstan. Karena ada energi yang dibuang ke lingkungan. Jadi ketika proses kompresi, energi panas dibuang ke lingkungan, maka temperaturnya akan konstan. Ini untuk skemanya adalah ini. Jadi ini adalah adiabatik kompresi, semua diisolasi sehingga temperaturnya naik. Kemudian ini adalah isothermal expansion, karena dia ngomongnya isothermal maka pada saat proses ekspansi pasti ada Q yang masuk agar temperaturnya konstan. Kemudian dilanjutkan dengan ekspansi adiabatis. Di sini semuanya terisolasi sehingga ketika proses ekspansi berlangsung maka akan terjadi penurunan temperatur. Dan ini adalah isothermal kompresi karena pada saat kompresi ada panas yang dibuang ke dalam reservoir dingin. Nah, kemudian masuk yang sistem pembangkit Carnot Vapor Power Cycle, di mana ini ada turbin, kondenser, pompa, dan boiler. Dari 1 ke 2 ini adalah ekspansi adiabatik, jadi turbin diisolasi sempurna sehingga akan terjadi penurunan temperatur dari T hot ke T cold. Kemudian di proses kondenser yaitu terjadi pendinginan secara isobarik atau proses pendinginan secara isotropis, jadi tekanan dan temperaturnya konstan. Maka dari 2 ke 3 karena temperaturnya konstan maka dia akan ada Q yang dibuang ke cold reservoir karena di proses kondensasi. Kemudian proses 3 ke 4 yaitu kompresi adiabatik, di mana di sini menggunakan pompa maka fluidanya adalah liquid, sehingga akan terjadi kenaikan temperatur dari titik 3 ke titik 4, dari cold reservoir ke hot reservoir. Kemudian di boiler ini ada proses yang berlangsung secara isobarik dan isothermal, jadi tekanan dan temperaturnya konstan. Sehingga ketika ini tekanannya konstan dan temperaturnya konstan maka akan terjadi proses penambahan panas dari 4 ke 3. Nah, ini adalah proses yang terjadi di siklus uap.
Selanjutnya yaitu proses yang terjadi di Carnot refrigeration and heat pump cyclus. Jadi di sistem refrigerasi dan heat pump ini juga ada 4 proses. Proses dari 1 ke 2 yaitu gas diekspansi secara isotermal sehingga temperaturnya konstan. Oleh karena itu pada saat proses ekspansi 1 ke 2 ini pasti ada Q yang dibuang ke cold reservoir. Kemudian proses 2 ke 3 yaitu gas dekompresi secara adiabatik, sehingga karena adiabatik maka pasti akan terjadi kenaikan temperatur dari T cold ke T hot. Kemudian proses 3 ke 4, ini 3 ke 4 yaitu proses kompresi secara isotermal, sehingga temperaturnya konstan T hot dengan diiringi perpindahan energi panas dari sistem ke hot reservoir. Nah, kemudian dari proses 4 ke 1 ini proses ekspansi gas secara adiabatik. Karena dia ngomongnya adiabatik berarti temperaturnya konstan, temperaturnya berubah karena proses ekspansi dari T hot ke T cold. Jadi seperti di awal-awal untuk yang Carnot refrigeration ini saya salah ngomong. Jadi ketika ini ekspansi isotermal, maka seharusnya proses ekspansi itu terjadi dengan penurunan temperatur. Namun karena ini temperaturnya isotermal, maka pasti ini diiringi dengan masuknya energi panas dari cold reservoir. Jadi dari cold reservoir ke dalam sistem, bukan dari sistem ke cold reservoir. Jadi yang pertama tadi terbalik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.